Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana ternyata ada sebuah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan merespon perbedaan kondisi cahaya gitu ya. Jadi ini adalah grafik ini adalah grafik respon fotosintesis terhadap par yang kita sudah diskusikan di bagian sebelumnya ya. Jadi kan intinya ini ada compensation point, begitu ini ada saturation point. Nah, rupanya tanaman yang ditumbuhkan di daerah ternaung atau shade ground individuals dibandingkan dengan tanaman yang ditumbuhkan di daerah yang banyak matahari atau terdedah atau sun grown individual, ini kita bicara dari tumbuhan dari spesies sama ya, yang ditumbuhkan di lokasi yang berbeda. Ternyata dia merespon perbedaan kondisi lingkungan, dalam hal ini kondisi cahayanya itu dengan punya pola fotosintesis yang agak berbeda, begitu ya. Jadi ini kita lihat shade grown individuals ya, itu mempunyai light saturation point yang lebih rendah dibandingkan sun grown ya. Jadi yang biasa ditumbuhkan di daerah ternaung, light saturation point-nya itu lebih rendah. Tapi kita lihat di light compensation point, yang biasa ditumbuhkan di kondisi ternaung, light compensation point-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan sun grown individual ya. Artinya apa? Kalau tumbuhan yang sudah teradaptasi dengan lingkungan ternaung ya, net fotosintesisnya itu masih positif pada kondisi cahaya yang sangat rendah. Makanya dikatakan dia tahan naungan kan? Ya, dia sudah teradaptasi dengan kondisi itu secara fisiologi, light compensation point dia rendah. Tapi ada trade off juga gitu kan? Rupanya ini diikuti dengan karakter di mana kalau terjadi penambahan jumlah par, nah light saturation point itu terjadi pada kondisi cahaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan temannya yang biasa ditumbuhkan di daerah terbuka, begitu ya. Ya, jadi yang ditumbuhkan di daerah yang banyak matahari itu dia responsnya terhadap penambahan par itu jauh lebih cepat ya. Jadi begitu cahaya matahari banyak, dia lebih cepat tumbuhnya kan. Nah, tapi light compensation point-nya terjadi di par yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang biasa ditumbuhkan di daerah yang sedikit cahaya. Ya, ini menunjukkan bagaimana tumbuhan itu beradaptasi merespon kondisi cahayanya dengan mempunyai pola fisiologi, dalam hal ini fotosintesis, yang sedikit berbeda. Hal yang sama ini ditunjukkan oleh ini secara konsep seperti ini. Data ini menunjukkan apa yang terjadi di pohon Fagus sylvatica pada saat kita membandingkan fotosintesis yang dikaji yang diukur pada 2 daun yang beda posisinya. Shade leaf itu adalah daun yang berada di daerah yang inilah cahayanya sedikit gitu, daun-daun yang di bagian bawah gitu kan, Anda bayangkan tajuk gitu ya, daun-daun yang paling ujung, paling luar itu kan terekspos cahaya. Tapi daun-daun yang bagian bawah itu kan cahayanya udah tinggal sedikit. Nah, itu yang namanya shade leaf, dan yang bagian atas itu namanya sun leaf gitu ya. Nah, ini polanya confirm ke pola umum yang ini. Jadi yang shade leaf itu light saturation point-nya itu rendah ya. Tapi light compensation point-nya juga rendah. Ya. Tapi yang sun leaf ya itu light saturation point-nya tinggi, tapi kemudian light compensation-nya itu
agak lebih besar begitu ya. Ya, jadi ini dibesarkan jadi seperti ini. Jadi ada selisih kalau ini light compensation point-nya 64, yang shade leaf ya, yang sun leaf light compensation-nya lebih tinggi. Ya, 20 gitu ya. Jadi ini merefleksikan adaptasi suatu tanaman terhadap kondisi cahaya. Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana perbedaan kondisi lingkungan itu di tingkat seluler, proses fotosintesis itu bisa direspon oleh karakter fotosintesis yang berbeda tadi ya, antara daun yang shaded leaves dengan daun yang sun leaf gitu ya, yang banyak mendapatkan cahaya dan sedikit mendapatkan cahaya, daerah ternaung. Nah, itu proses yang terjadi di level sel fotosintesis. Nah, ternyata fotosintesis itu hasilnya apa? Kan sebetulnya hasilnya ini ya, karbon gain ya, yang kemudian harus dialokasikan, dia mau dipakai membuat biomasa. Biomasa bentuk seperti apa? Nah, itu kan masalah alokasi ya. Itu terkait dengan konsep alokasi, dan rupanya perbedaan kondisi lingkungan itu membuat ada yang namanya shifting allocation pada saat kondisi lingkungan yang berubah. Jadi ini ilustrasinya. Jadi ini adalah bentuk daun yang terletak di daerah ternaung. Artinya kalau Anda bayangkan tajuk pohon itu di bagian bawah pohon. Ini adalah daun-daun yang terletak di atas kanopi di bagian luar yang terdedah sinar matahari langsung. Ya, jadi rupanya ada pergeseran alokasi ya. Sehingga hasil akhirnya adalah bentuk daun yang berbeda, bahkan di pohon yang sama antara daun yang ada di daerah ternaung dan daun yang ada di top kanopi ya. Jadi secara umum yang berada di bottom kanopi di bagian bawah tajuk itu lebar dia. Yang di atas tajuk terdedah itu kecil dan lebih berlekuk. Nah, rupanya ini kan daerah ini dia daunnya menerima higher level of solar radiation, tapi dia juga mengalami suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan di daerah ternaung kan. Nah, kalau sehingga hasil akhirnya strategi yang tepat bagi dia adalah organnya itu, daunnya itu kecil, tebal, dan lebih banyak lekukan. Nah, bentuk seperti ini itu memberikan dia kesempatan untuk ini mengatasi suhu yang sangat panas ya, dengan cara menyeimbangkan temperatur di daun itu, memudahkan dia untuk merilis panas melalui konveksi ya. Konveksi itu dibantu oleh angin-angin yang kemudian turbulennya itu lebih besar di sini dibandingkan dengan sini. Nah, ini membantu daun-daun yang ada di lingkungan seperti itu untuk rilis heat ya, sehingga temperatur daunnya bisa dijaga begitu. Nah, tapi daun yang ada di bottom of the canopy masalahnya beda. Bukan masalah itu, masalah dia cahaya sedikit kan. Nah, biasanya itu adaptasinya bentuknya dia mengembangkan ukuran daun yang lebih lebar sehingga ruang untuk berfotosintesisnya itu lebih banyak kan. Nah, di grafik sebelumnya kan terlihat hal yang mencirikan adaptasi dia kan, dia punya lower compensation point. Ya, artinya dia mampu hidup di cahaya sedikit, tapi juga saturation point-nya juga rendah gitu. Ya, artinya untuk mengimbangi itu semua, strategi yang tepat bagi dia adalah mempunyai daun yang lebar ya, sehingga surface area for capture light itu menjadi lebih banyak begitu. Ya, itu. Nah, shifting allocation di tingkat ini kan shifting allocation
dalam hal bentuk organ ya. Shifting allocation dari hasil fotosintesis secara keseluruhan merespon kondisi lingkungan berbeda-beda itu bisa dilihat dari grafik ini sebetulnya. Nah, jadi ini bagaimana tadi di grafik alokasi sebelumnya kan sudah dijelaskan. Kalau hasil fotosintesis itu akan dialokasikan ke daun, batang, atau akar. Ya. Nah, grafik ini menunjukkan sebetulnya berapa banyak sih alokasi ke bagian daun itu pada tumbuhan yang ditumbuhkan di kondisi lingkungan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi rupanya kalau kondisi available light-nya itu rendah, lingkungannya sangat sangat ternaung, sebagian besar hasil fotosintesis itu dialokasikan untuk daun. Kita bisa paham kenapa itu. Karena pada kondisi light yang sangat sedikit itu, laju fotosintesisnya kan rendah. Itu bisa diimbangi dengan memperluas lokasi terjadinya fotosintesis kan. Jadi dia capture cahaya yang banyak dengan cara memproduksi lebih banyak daun begitu ya. Nah, pada saat available light-nya itu bertambah, proporsi terhadap daun itu relatif tidak sebanyak pada kondisi yang light-nya itu sangat rendah. Ini adalah shifting allocation di keseluruhan tubuh dari tumbuhan, gitu ya. Hal yang baru kita diskusikan ya, sebetulnya menggambarkan suatu fenomena ekologi namanya phenotypic plasticity ya. Artinya plastis itu berubah-ubah. Ini menggambarkan perubahan fisiologi ya yang dilakukan oleh individu-individu dalam spesies yang sama untuk merespon kondisi lingkungan. Jadi ini plasticity itu. Jadi kalau kita ini daun ini Anda bisa jumpai ini dengan cepat. Anda untuk jenis yang sama coba deh suatu saat periksa. Yang paling gampang diperiksa itu perdu-perduan gitu ya. Perdu-perdu yang bisa hidup di daerah terdedah atau ternaung, Anda bisa amati itu. Yang hidup di daerah ternaung itu daunnya masih lebar-lebar dan lebih tipis. Kalau daerah yang terbuka sekali itu cenderung kecil dan tebal. Nah, itu adalah respon di dalam spesies yang sama. Within species response itu namanya fenomenanya adalah phenotypic plasticity atau plastisitas fenotipik.